Selamat hari Minggu adik-adik semua. Apa kabar adik-adik semua hari ini? Kavina harap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Hari ini Kavina mau ajak adik-adik beribadah. Hari ini ada Kavina, Kak Dandi, Bunda Nila. Mari adik-adik kita berdiri, kita nyanyikan lagu dari Kidung Ceria 114, Anak-anak Pujilah. Ada gerakannya ya Kavina ya? Iya, ada gerakannya Bunda. Ayo adik-adik kita gerakan semuanya ya. Anak-anak pujilah nama Tuhan yang esa, puji Bapa Anaknya Maha Esa. Adik-adik yang manis, hari ini sebelum kita mulai ibadah kita, Bunda mengajak adik-adik untuk bersaat teduh. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan pada ibadah hari Minggu ini, kita akan menyanyikan satu lagu dulu ya Bunda ya? Iya. Dari Kidung Ceria 343, Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Nah adik-adik, Bunda mengajak adik-adik untuk mempersiapkan Alkitabnya ya, dan juga jangan lupa mempersiapkan alat tulisnya. Bacaan kita hari ini diambil dari surat Efesus pasal 1 ayat 11 sampai dengan 14. Nah adik-adik, sekarang kita siapkan hati kita rendahkan diri kita mohon bimbingan Roh Kudus untuk kita siap mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah yang Tuhan berikan buat kami pada pagi hari ini. Kami boleh ada di rumah kami masing-masing untuk kami mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Sekarang ya Tuhan, kami mau mendengar, kami mau membaca firman. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Perjanjian Baru, Kitab Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14. Kekayaan orang-orang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan kepada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga,
ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjanjikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Demikian firman Tuhan. Hari ini tema kita bercerita tentang karya Allah Tritunggal. Nah, adik-adik ingat nggak cerita minggu kemarin tentang apa? Kalau cerita minggu kemarin tentang Roh Kudus, turunnya Roh Kudus dalam bentuk lidah-lidah api yang menyala-nyala. Nah, itu Roh Kudus itu datang untuk membantu adik-adik menyempurnakan hidup kita. Nah, hari ini kita berbicara tentang karya Allah Tritunggal. Allah Tritunggal itu seperti apa? Allah Tritunggal adalah terdiri dari Allah, Bapa, dan Roh Kudus. Nah, Allah, Bapa, dan Roh Kudus ini menjadi satu kesatuan yang dinamakan Tritunggal. Adik-adik, coba adik-adik lihat ke kiri atau ke kanan. Ada yang beda nggak dari teman-temannya atau dari saudara-saudaranya? Ada yang mungkin berwarna kulitnya, ada yang putih, atau ada yang agak gelap, atau yang berambut keriting, atau yang berambut lurus. Nah, sekarang coba adik-adik lihat dan adik-adik bandingkan. Apakah perbedaan itu membuat adik-adik dan saudaranya menjadi berselisih, atau adik-adik tetap menjadi saudara sama teman-temannya, sama kakak adiknya. Nah, sekarang dalam Injilnya Rasul Paulus menulis surat pada saat di penjara. Rasul Paulus mau mengingatkan jemaat di Efesus untuk tetap mengingat pengorbanan Tuhan Yesus. Karena manusia itu sudah dipilih sebelum manusia sadar kalau mereka telah diberkati, mereka telah dikaruniakan untuk mendapatkan karya keselamatan. Yaitu karya keselamatan apa? Dengan cara Tuhan Yesus mati di kayu salib, mengorbankan dirinya untuk mati di kayu salib. Nah, adik-adik, Allah menciptakan begitu banyak makhluk hidup di dunia ini, termasuk manusia sebagai makhluk yang paling mulia, ada tumbuhan, ada hewan, dan mereka semua hidup berdampingan. Dan Tuhan memberikan Roh Kudus kepada manusia agar manusia itu mampu hidup dengan penuh cinta kasih, hidup dengan penuh kasih sayang, hidup dengan penuh kebaikan tanpa melupakan orang-orang atau segala hal di sekitarnya. Nah, adik-adik, Tuhan Allah mau adik-adik hidup dalam kekudusan. Kekudusan itu yang seperti apa? Kekudusan itu maksudnya adik-adik selalu hidup dalam keadaan yang tidak bertengkar sama saudara, hidup dalam kesenangan, kebahagiaan bersama keluarga, tanpa bertengkar. Adik-adik, hidup kudus itu yang seperti apa? Hidup kudus itu maksudnya adik-adik tetap tekun, tetap setia, tetap rajin berdoa, selalu menggantungkan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Nah, seperti ini Bunda kasih lihat. Seperti ini Bunda kasih lihat. Nah, ini Tuhan Allah menciptakan begitu banyak suku, begitu banyak bangsa, begitu banyak orang-orang di sekitar kita. Seperti ini, ada yang dari Bali, ada yang dari Ambon, ada yang dari Kupang, ataupun ada yang dari Papua, dan kita hidup berdampingan. Kita tidak boleh saling mengganggu, kita tidak boleh saling bertengkar sama teman-teman kita yang berbeda sama kita. Seperti ini juga. Bagaimana waktu Tuhan Allah datang mencurahkan Roh Kudus kepada Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus meminta kepada jemaat di Efesus untuk mengingat apa yang sudah menjadi karya Tritunggal Allah, yaitu pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Seperti ini. Terus apa saja yang adik-adik harus lakukan? Apa saja yang Rasul Paulus dan Tuhan Yesus inginkan untuk adik-adik lakukan setiap hari? Contoh,
Misalnya adik-adik kalau mau ke sekolah harus berdoa dulu, bangun lebih pagi, berdoa bersama keluarga, pamit sama mama papa. Dan yang ini menjadi contoh antara teman yang satu dan yang lainnya seperti ini. Nggak boleh saling memusuhi, nggak boleh saling bertengkar. Kalau ketemu meskipun beda warna kulit, beda warna rambut, kita harus tetap hidup berdampingan, harus saling salaman kalau bertemu, tidak boleh saling memusuhi. Seperti itu ya adik-adik. Nah, adik-adik, Rasul Paulus juga meminta agar kita tetap hidup tanpa cacat. Tanpa cacat itu yang seperti apa? Seperti adik-adik kalau di sekolah lagi ujian, tak boleh nyontek. Kalau nyontek itu nanti meskipun guru tidak tahu, tapi Tuhan pasti tahu kalau adik-adik lagi menyontek. Atau adik-adik lagi, misalnya adik-adik gak boleh bolos sekolah. Kalau misalnya bolos sekolah, nanti dapat hukuman. Kalau sudah dapat hukuman, tidak akan dikasih uang jajan. Jadi adik-adik kalau ke sekolah pun tidak bisa dapat uang jajan, tidak bisa berbelanja di sekolah. Nah, itu maksudnya hidup dengan taat. Nah, adik-adik, Rasul Paulus sama Tuhan Yesus menginginkan adik-adik hidup dalam Roh Kudus, hidup dalam ketaatan dan cinta kasih. Jadi, seperti karya Tritunggal Allah, seperti karya Allah Tritunggal, Tuhan Yesus menginginkan adik-adik hidup dalam kedamaian, hidup tanpa bercela, dan biarkan Tuhan Allah yang bekerja di dalam kehidupan adik-adik. Adik-adik berserah diri kepada Tuhan Yesus, berserah diri kepada Allah Bapa, dan yakin atau percaya Tuhan pasti akan menyertai adik-adik selalu. Terima kasih firman Tuhan untuk hari ini. Bunda punya aktivitas seperti ini ya. Adik-adik bisa buat dari kertas yang ditulisin, bisa dihiasin seperti ini. Tulisannya, Tuhan hadir dalam hidupku. Adik-adik bisa ditempelin di meja belajar, atau ditempelin di dinding dekat tempat tidur, atau bisa juga sebagai pembatas Alkitab. Terserah adik-adik aja mau menghias seperti apa. Dengan doa, semoga Tuhan selalu ada dalam hidupnya adik-adik sekalian. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Nah, adik-adik, tadi adik-adik sudah dengar firman Tuhan dari kakak dan bundanya ya, Bunda Nila ya. Dan adik-adik jangan lupa kerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh kakak dan bunda. Nah, untuk merespon firman Tuhan, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 235, Aku Percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Nah, adik-adik semuanya, ini saatnya kita akan naikkan doa syafaat kita. Mari kita satu dalam doa, mata kanan, matanya ditutup, kepalanya ditutup. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kiranya apa yang disampaikan boleh kami pahami, kami mengerti, dan terlebih lagi ya Tuhan, kami boleh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, dalam kami menghadapi pandemi COVID-19.
dari jasa kami juga tetap berhati, kiranya apa yang kami lakukan untuk memuji memuliakan Mu. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami naikkan tidak dengan nama lain pada dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Oke adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam persembahan syukur. Kita akan bernyanyi dari lagu ceria 256, Hidup Kita yang Benar. Sekarang setelah kita memberikan persembahan, kita akan dalam doa ya. Ayo adik-adik, kita berdoa, angkat tangannya, tutup mata, tunduk kepala, kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena baru saja kami telah dapat memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan mau pakai persembahan kami ini untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Berkatilah para orang tua dan adik-adik kami ini, Yesus, berikanlah mereka kesehatan, kekuatan, dan berkat daripada-Mu. Inilah dalam sembahyang kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai ibadah. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, yuk kita bangkit berdiri. Kita akan naikkan kidung pujian dari kidung pujian 225. Saya mau ikut Yesus. Mari kita berdiri. Kami berikan dari dalam nama anak-anak yang kasih Tuhan Yesus Kristus.
adik-adik, ibadah kita udah selesai. Mari kita ucapkan 1, 2, 3, Immanuel. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.